Gemparkan dunia. Rusia mencuri perhatian dunia dengan mengirimkan jet tempur Su-57 ke Indonesia. Rusia dikabarkan akan segera mengirimkan jet tempur siluman generasi kelima, Sukhoi Su-57, ke Indonesia dalam waktu dekat. Keputusan ini menandai langkah strategis dalam kerja sama pertahanan antara kedua negara yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Su-57 merupakan jet tempur canggih dengan kemampuan stealth, avionik modern, dan persenjataan mutakhir. Pesawat ini dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman di udara, serta mampu melakukan misi serangan darat dan peperangan elektronik. Sampai saat ini, publik masih menunggu pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Indonesia dan pihak Rusia terkait detail lebih lanjut mengenai kesepakatan ini. Kesepakatan pengiriman jet tempur ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya Indonesia dalam memperkuat armada pertahanannya. Selain itu, kerjasama ini juga mencerminkan hubungan erat antara Indonesia dan Rusia di bidang militer, yang sebelumnya telah terlihat dalam pembelian alutsista lain seperti Sukhoi Su-27 dan Su-30. Meski belum ada konfirmasi resmi dari kedua pemerintah mengenai jumlah unit yang akan dikirimkan, sumber-sumber pertahanan menyebutkan bahwa proses pengiriman akan segera dilakukan setelah semua persyaratan teknis dan administratif terpenuhi. Pengadaan Su-57 diharapkan dapat meningkatkan kemampuan tempur TNI Angkatan Udara dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Dengan teknologi canggih yang dimiliki pesawat ini, Indonesia akan memiliki keunggulan signifikan dalam menjaga stabilitas keamanan di kawasan. Namun, sejumlah analis pertahanan juga mengingatkan bahwa pengadaan Su-57 dapat menimbulkan dinamika baru dalam geopolitik kawasan, terutama terkait dengan kebijakan embargo dan tekanan dari negara-negara barat. Meski demikian, Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga keseimbangan dalam kerja sama pertahanan dengan berbagai negara. Masyarakat dan para pengamat pertahanan kini menantikan perkembangan lebih lanjut terkait kesepakatan ini, termasuk jadwal pengiriman resmi dan potensi dampaknya terhadap dinamika keamanan di kawasan. Sementara itu, berbagai spekulasi muncul mengenai implikasi strategis dari pengadaan Su-57 oleh Indonesia. Beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini tidak hanya meningkatkan kekuatan udara Indonesia tetapi juga menunjukkan sikap independen dalam kebijakan pertahanan. Indonesia selama ini berusaha menjaga keseimbangan dalam hubungan militer dengan berbagai kekuatan global, termasuk Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Sejumlah pihak juga menyoroti kemungkinan tantangan dalam pengoperasian Su-57, terutama terkait dengan pemeliharaan, suku cadang, serta kompatibilitas dengan sistem persenjataan yang sudah ada di Indonesia. Sebagai pesawat tempur generasi kelima, Su-57 memerlukan infrastruktur dan pelatihan khusus bagi para pilot serta teknisi yang akan mengoperasikannya. Di sisi lain, kesepakatan ini juga dapat membuka peluang bagi transfer teknologi dan kerjasama lebih lanjut antara industri pertahanan Indonesia dan Rusia. Indonesia sebelumnya telah menunjukkan minat untuk meningkatkan kapasitas produksi alutsistanya melalui kolaborasi dengan negara-negara mitra, termasuk dalam pengembangan pesawat tempur dan kendaraan tempur lainnya. Meskipun dengan demikian, belum ada kepastian apakah transaksi ini akan berjalan mulus tanpa hambatan. Tekanan dari negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, bisa menjadi faktor yang mempengaruhi realisasi kesepakatan ini. Sebelumnya, Indonesia pernah menghadapi kendala dalam pengadaan pesawat tempur Sukhoi Su-35 akibat ancaman sanksi dari Washington melalui Undang-Undang Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA. Jika pengiriman Su-57 berjalan sesuai rencana, Indonesia akan memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan udara utama di Asia Tenggara. Keberadaan jet tempur generasi kelima ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kapabilitas tempur TNI Angkatan Udara, tetapi juga memberikan efek gentar, deterrence effect, terhadap potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional dan regional. Terlepas dari berbagai tantangan yang mungkin muncul, pengiriman Su-57 ke Indonesia akan menjadi tonggak penting dalam modernisasi pertahanan negara. Jika berhasil terrealisasi, Indonesia akan menjadi salah satu negara pertama di kawasan Asia Tenggara yang mengoperasikan jet tempur generasi kelima, memberikan keunggulan strategis dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Selain dampak strategis di tingkat regional, akuisisi jet tempur Su-57 juga menandai langkah signifikan dalam modernisasi alutsista Indonesia. Dengan semakin kompleksnya ancaman keamanan, baik dari potensi konflik terbuka maupun ancaman asimetris seperti pelanggaran wilayah udara, Indonesia membutuhkan sistem pertahanan udara yang lebih maju. Jet tempur Su-57 memiliki sejumlah fitur unggulan yang dapat memberikan keunggulan bagi TNI Angkatan Udara, seperti teknologi siluman, stealth, untuk menghindari deteksi radar, kecepatan supersonik, manuvrabilitas tinggi, serta sistem avionik canggih yang memungkinkan pilot mengintegrasikan berbagai informasi taktis secara real-time.
Selain itu, Su-57 juga dilengkapi dengan berbagai jenis persenjataan canggih, termasuk rudal udara ke udara jarak jauh dan rudal jelajah untuk serangan darat. Namun, beberapa analis militer memperingatkan bahwa Indonesia juga perlu mempersiapkan aspek pendukung dalam pengoperasian Su-57. Selain kebutuhan pelatihan bagi para pilot dan teknisi, Indonesia juga harus memastikan ketersediaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas pemeliharaan, penyimpanan suku cadang, serta sistem logistik yang efisien agar pesawat dapat dioperasikan secara optimal. Isu pembiayaan juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam akuisisi ini. Mengingat harga per unit Su-57 yang cukup tinggi, Indonesia harus memastikan bahwa pengadaan ini sesuai dengan rencana anggaran pertahanan yang telah ditetapkan. Sejumlah opsi pembayaran, termasuk skema imbal dagang atau kerja sama industri pertahanan, mungkin akan menjadi bagian dari negosiasi antara Indonesia dan Rusia. Di sisi diplomasi, kesepakatan pembelian Su-57 juga diperkirakan akan menimbulkan reaksi dari berbagai negara, terutama dari sekutu-sekutu Barat. Indonesia harus berhati-hati dalam menyikapi potensi tekanan yang muncul, terutama terkait ancaman sanksi yang sebelumnya telah menghambat akuisisi Su-35. Kendati demikian, Indonesia tetap memiliki hak untuk menentukan kebijakan pertahanannya secara independen, sesuai dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Dengan semakin dekatnya waktu pengiriman Su-57, perhatian publik dan komunitas pertahanan kini tertuju pada detail akhir kesepakatan ini. Pertanyaan mengenai jumlah unit yang akan diperoleh, jadwal kedatangan pesawat, serta bagaimana strategi integrasi Su-57 dalam sistem pertahanan Indonesia masih menjadi hal yang ditunggu-tunggu. Selain aspek operasional dan diplomasi, kehadiran Su-57 dalam armada tempur Indonesia juga berpotensi mendorong modernisasi ekosistem industri pertahanan dalam negeri. Pemerintah Indonesia selama ini telah berupaya untuk meningkatkan kemandirian alutsista melalui transfer teknologi dan kerja sama industri strategis dengan negara mitra. Jika dalam kesepakatan ini Rusia bersedia memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan teknologi pesawat tempur, maka pengadaan Su-57 bisa menjadi langkah awal menuju peningkatan kemampuan produksi pesawat tempur dalam negeri. Beberapa analis pertahanan menilai bahwa Indonesia dapat memanfaatkan pembelian Su-57 untuk membuka jalur kerjasama dalam pengembangan pesawat generasi berikutnya. Di sisi lain, meskipun keunggulan Su-57 tidak diragukan, terdapat tantangan dalam integrasi pesawat ini dengan sistem pertahanan yang sudah dimiliki Indonesia. Saat ini, TNI Angkatan Udara mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur dari negara berbeda, seperti F-16 Fighting Falcon dari Amerika Serikat, Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, serta pesawat tempur ringan T-50 dari Korea Selatan. Keberagaman alutsista ini memang memberikan fleksibilitas dalam operasi, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam hal interoperabilitas, pemeliharaan, serta manajemen logistik. Selain itu, muncul pertanyaan mengenai bagaimana strategi Indonesia dalam rotasi atau menggantikan armada tempur yang sudah berusia tua. Beberapa pesawat seperti F-5 Tiger sudah tidak lagi digunakan, sementara beberapa varian F-16 dan Hawk juga mulai memasuki masa pensiun.